Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu kesunahan di dalam ibadah sholat adalah membaca surah-surah pilihan setelah membaca surah Al-Fatihah. Sebuah pertanyaan, sahkah ibadah sholat jika setiap kali menunaikan ibadah sholat surah yang dibaca setelah surah Al-Fatihah adalah surah Al-Ikhlas atau surah Kulhu? Misalnya sholat zuhur rakaat pertama dan kedua habis membaca surah Al-Fatihah membaca surah Kulhu. Sholat asar, sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh juga baca Kulhu habis membaca surah Al-Fatihah. Sahkah ibadah sholatnya? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita baca penjelasan para ulama dalam hal ini. Disebutkan dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah, para ulama menjelaskan sebagai berikut. Faqad ittafaqa Syafi'iyyatu wal Malikiyyatu ala annahu yaktafi bi qiraati suratin shaghiratin au ayatin au ba'di ayatin. Para ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki telah sepakat bahwa setelah membaca surah Al-Fatihah dianggap cukup memenuhi kesunahan dengan membaca satu surah pendek atau satu ayat atau bahkan separuh ayat. Famata ata bihadza ba'dal fatihati faqad hasala aslu sunnah. Jika telah membaca seperti yang disebutkan tadi setelah membaca surah Al-Fatihah, maka telah mendapatkan kesunahan. Kemudian Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in, beliau menjelaskan sebagai berikut. Wa sunna ayatun fa akthar wal aula thalathu ba'daha ay ba'dal Fatihah. Setelah membaca surah Al-Fatihah disunahkan membaca satu ayat atau lebih banyak, setidaknya membaca 3 ayat. Wa yahsulu aslu sunnah bitikrori suratin wahidatin fir rakataini wa bi'adatil fatihati illam yahfad ghairaha. Juga mendapatkan kesunahan membaca ayat atau surah pilihan ini dengan mengulang-ulang surah yang sama pada rakaat kedua. Mengulang surah Al-Fatihah juga boleh jika tidak hafal surah yang lain. Dari penjelasan para ulama ini kita ketahui bahwa pertama, sunnah hukumnya membaca surah pilihan atau ayat pilihan setelah membaca surah Al-Fatihah. Kedua, boleh membaca surah pilihan apa saja termasuk hanya surah pendek seperti surah Al-Ikhlas. Ketiga, boleh membaca ayat pilihan apa saja, misalnya membaca ayat kursi. Yang keempat, boleh membaca surah atau ayat yang sama di setiap rakaat. Misalnya rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah membaca surah Al-Ikhlas. Pada rakaat kedua juga membaca surah Al-Ikhlas. Jadi para sahabat, hukumnya boleh membaca surah Al-Ikhlas pada setiap rakaat saat kita menunaikan ibadah sholat setelah membaca surah Al-Fatihah. Semoga kita dapat memahaminya dengan baik. Amin Allahumma amin.
Demikian para sahabat, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.